Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisani Farfindra dengan NIM 24109112200010 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2024 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai surface anatomi atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Abdullah Oski Liandri, Magister Kesehatan. Izin dokter untuk melanjutkan materi ini. Sebelum memasuki anatomi permukaan, kita perlu mengetahui makna dari anatomi. Anatomi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya ana bermakna atas dan tom yaitu artinya potongan. Namun, secara bahasa sendiri, kata anatomi ini memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari struktur makhluk hidup, termasuk dari bagiannya, posisinya, hingga hubungan satu sama lain, seperti dari organ-organnya, eksternal maupun internal, dan lain-lain. Sekilas mengenai makna dari anatomi. Selanjutnya kita memasuki surface anatomi atau anatomi permukaan. Nah, anatomi permukaan ini tidak hanya mempelajari tentang permukaannya saja, namun tujuannya untuk mengetahui alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia sedemikian sempurnanya dengan kita mengetahui fungsi-fungsinya. Di sini terdapat gambar dari superior tubuh anatomi manusia, yang dimana kita mulai dari rambut. Rambut sendiri ini tidak hanya ada di kepala, namun juga ada di alis, di ketiak, dan di area kemaluan juga ada. Lalu di area kepala ini fungsinya tidak hanya sebagai aksesoris agar terlihat lebih tampan ataupun cantik, namun juga sebagai pelindung dari panasnya sinar matahari misalkan, dan untuk mengalirkan keringat ke bagian kanan maupun kiri dan belakang dari kepala kita karena rambut ini memiliki polanya sendiri sehingga keringat tidak jatuh ke bagian depan atau wajah kita. Kulit kepala ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan minyak yang berfungsi untuk melembabkan kulit kepala itu. Sehingga jika kita terlalu sering menggunakan sabun, itu akan membuat kulit kepala kita itu terasa kering. Dan rambut sendiri itu mengandung keratin yang berfungsi untuk menjaga elastisitas dari rambut tersebut. Selanjutnya yaitu kita ke alis. Di alis ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan di bagian kepala, di mana rambut di alis ini menjaga agar keringat yang jatuh ke area wajah atau sudah di dahi ini tidak terkena ke area mata langsung, karena akan menyebabkan ketidaknyamanan atau perih saat keringat masuk ke mata. Seperti sedang berolahraga, itu kadang keringat akan mengalir ke area wajah kita. Selanjutnya adalah rambut yang di bagian ketiak itu berfungsi untuk melindungi dari pergesekan seperti sedang berlari, berjalan, dan olahraga lainnya karena merupakan area lipatan. Sehingga rambut itu menjaga atau memberikan proteksi kepada kulit lengan dan tubuh kita agar tidak terjadi lecet. Di area kemaluan pun juga hampir sama fungsinya, namun lebih untuk menghindari terjadinya lecet saat berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu kita ke mata. Di mata ini manusia jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, hewan itu hanya dapat melihat sekitar 2 spektrum warna, sedangkan manusia diberikan kemampuan untuk melihat lebih dari 2 spektrum warna. Seperti warna campuran, seperti merah dan kuning, kita dapat melihat warna oranye, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke hidung. Hidung ini disebut juga dengan nasal. Nah, hidung ini tidak hanya berfungsi untuk pernafasan, kita juga perlu mengetahui mengapa lubang hidung kita ini menghadap ke bawah dan berbentuk segitiga. Lubang hidung ini menghadap ke bawah karena dapat membantu pergerakan aliran udara, terutama misalkan sedang berkendara naik motor, itu juga dapat membantu pergerakan aliran udara atau disebut juga dengan gaya aerodinamis. Hidung atau nasal ini terciptakan dengan tulang rawan atau kartilago. Selanjutnya kita ke telinga. Di telinga ini juga memiliki kemiripan dengan hidung, yaitu
tercipta dengan tulang rawan atau kartilago. Di mana mengapa sih Tuhan menciptakan dengan tulang rawan atau kartilago? Karena agar kita dapat nyaman saat tidur menghadap ke kanan maupun ke kiri, agar tidak terasa keras ataupun sakit. Dan jika telinga terciptakan dengan tulang keras, maka saat kita tidur menyamping akan terjadi perpatahan tulang. Nah, di manusia ini, telinga manusia ini dapat mendengar sekitar 20 hingga 20 ribu Hz. Mengapa kita hanya dapat mendengar di rentang 20 hingga 20 ribu Hz? Karena jika kita mendengar lebih dari 20 ribu Hz, seperti kelelawar, itu akan membuat telinga kita kesakitan atau diri kita tidak nyaman juga. Kita dapat mendengar seperti semut berbicara misalkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengapa manusia tidak diciptakan dengan rambut yang tebal dan banyak seperti anak bulu, seperti kucing, beruang, dan lain-lainnya? Jika kita perhatikan lagi, manusia itu menggunakan wajahnya untuk menunjukkan ekspresi seperti senang, sedih, tertawa, dan lain-lain. Sedangkan jika hewan tidak menggunakan wajahnya untuk memberikan ekspresi, namun menggunakan ekor seperti kucing, jika bahagia akan menaikkan ekornya. Sehingga kalau manusia diciptakan dengan penuh rambut, maka ekspresinya tidak akan terlihat. Fungsi lain dari rambut secara keseluruhan juga untuk pada hewan itu untuk melindungi dari suhu yang dingin seperti beruang kutub. Sedangkan pada manusia jika diciptakan dengan rambut yang tebal dan banyak, maka manusia tidak perlu menggunakan pakaian. Maka dari itu, karena kita diciptakan dengan rambut yang lebih sedikit dibandingkan makhluk hidup lainnya seperti hewan, kita perlu menggunakan pakaian agar kita dapat menjaga suhu tubuh kita tetap dengan stabil, tidak kedinginan maupun tidak kepanasan. Ini untuk contoh gambar di rambut pada ketiak. Nah, selanjutnya setelah mengetahui beberapa fungsi dari rambut, hidung, telinga, dan lain-lain, kita perlu mengetahui perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Di sini dapat dilihat ada dua gambar manusia, perempuan dan laki-laki. Kita dengan hanya melihat gambarnya tanpa mengetahui siapa orangnya secara pribadi, kita dapat mengetahui dan membedakan yang mana laki-laki dan perempuan. Di sini contohnya pada laki-laki terdapat jakun dan memiliki rambut pada janggut dan kumisnya, sedangkan perempuan tidak memiliki jakun, rambut pada janggutnya atau brewok dan kumis. Pada perbedaan lainnya yaitu bentuk struktur mukanya, di mana laki-laki itu memiliki struktur rahang yang lebih tegas dibandingkan perempuan. Selain mengetahui perbedaan dari wajah pria dan wanita, kita juga dapat mengetahui perbedaan pria dan wanita dari panggulnya, di mana panggul wanita itu lebih besar dibandingkan panggul pria. Fungsinya dari panggul wanita yang lebih besar ini sebagai jalan lahirnya seorang bayi, dan di mana ini sebagai rongga tumbuh kembangnya si janin saat dalam perut ibu. Selanjutnya, ini adalah reproduksi dari pria dan wanita, di mana ini menjadi perbedaan jelas dari pria dan wanita secara biologisnya. Pada pria ini, alat reproduksinya yaitu adalah penis, di mana keluarnya urin dan sperma ini melewati penis, sedangkan pada wanita, untuk urin sendiri melalui uretra, sedangkan untuk reproduksinya yaitu dalam vagina. Di mana sekilas mengenai reproduksi pria, sperma ini dihasilkan oleh testis dan dilanjutkan ke epididymis dengan ditambahkan cairan-cairan lainnya seperti cairan semen yang akan dikeluarkan melalui penis tadi. Sedangkan pada reproduksi wanita, sel telur atau ovarium dan sel telur maupun ovum akan dihasilkan di ovarium dan ditangkap oleh fimbria, dan akan terjadi
fertilisasi pada oviductus. Dan jika terjadi pembuahan, maka janin akan tumbuh di endometrium. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka endometrium serta sel ovum akan meluruh atau disebut dengan menstruasi. Di sini juga endometrium itu di mana janin akan tumbuh dan berkembang di dalam perut ibu selama sekitar 9 bulan. Selanjutnya yaitu adalah rectus abdominis, di mana ini adalah otot pada perut kita atau sering disebut dengan abs. Di sini untuk berfungsi menjaga organ dalam, untuk fleksi juga bisa, untuk pernapasan juga bisa, dan memiliki fungsi yang lebih banyak lagi. Selanjutnya ini adalah regio-regio dari perut kita atau bagian-bagiannya. Di sini terdapat bagian kanan dari hipokondriak. Di sini ada epigastrik di bagian tengah atas, di bagian kiri atas ada hipokondria kiri, sedangkan di sini ada lumbar. Kiri dan kanan memiliki nama yang sama, lumbar, dan kiri dan kanan bagian bawah adalah iliak. Sedangkan pada bagian tengah itu adalah umbilikal. Di bagian bawah tengah adalah hipogastrik. Ini merupakan bagian-bagian atau regio dari perut kita. Baik, telah berakhirnya presentasi ini dengan kita mempelajari arti dari kata anatomi, fungsi dari rambut, dari hidung, telinga, hingga perbedaan pria dan wanita, fungsi-fungsinya, serta salah satu otot pada perut kita. Diharapkan presentasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan, serta dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang telah menitipkan hal-hal ini kepada kita. Sehingga dengan ini saya izin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.